Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena malam hari ini Engkau memberikan kami waktu sebagai kasih karunia untuk kami belajar firman Tuhan. Sejarah penebusan yang telah dituliskan oleh pendeta Abraham Pak, sehingga kami pun mendapat kasih karunia lewat pemahaman firman Tuhan. Bapa, tuntun kami, sertai kami, supaya kami belajar semua memahami sejarah penebusan, bagaimana sejarah penebusan Bapak iman kami sampai kepada Yesus Kristus. Kami belajar menggambarkan semua apa yang terjadi, penderitaan dan kesengsaraan Yesus untuk menebus kami manusia manusia. Bapa di surga kami berserahkan waktu ini, sertai saudara-saudara kami yang masih belum tiba, bergabung dengan kami supaya kami semua bersama-sama belajarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita belajar buku 3, yaitu tentang rute pelarian Daud dari sudut sejarah penebusan yang pertama. Pelajaran yang pertama dari buku yang ketiga dengan judul Pelita Perjanjian yang terpadamkan, silsilah Yesus Kristus yang pertama dari Abraham sampai kepada Daud. Kita mulai masuk ke pendahuluan. Daud, Daud adalah Daud adalah anak kedelapan dari Isai. Setelah dia diurapi menjadi raja pada saat dia berumur 15 tahun. Sejak saat itu, Daud dipenuhi oleh roh Tuhan. Sebaliknya, Saul, roh Tuhan meninggalkan dia. Dan setelah ketika Saul kemasukan roh jahat, Saul memanggil Daud dan Daud itu masuk ke istana untuk main kecapi menyembuhkan Raja Saul yang diganggu oleh roh jahat tersebut yang hinggap pada dia. Nah, kemudian kalau kita baca 1 Samuel 16 ayat 21 dan 23 menjelaskan lebih detail disebut. Setelah Saul membunuh Goliat dalam peperangan melawan Filistin dengan umban yang diberikan kepadanya untuk melawan Goliat, perempuan-perempuan menyongsong Raja Saul dan Raja Daud. Di 1 Samuel 18, di 1 Samuel 18 disebutkan karena penyambutan oleh rakyat tersebut, mereka menjadi marah terhadap Daud. Di 1 Samuel 18 ayat 7 dikatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat terhadap Daud. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Kata menyebalkan yang terdapat dalam 1 Samuel 18 ayat 7 berarti sangat memecahkan atau menghancurkan, menjadi pecahan atau melukai. Jadi kata marah, kata menyebalkan tersebut, tersebut menyebalkan, melukai perasaan Saul sebagai raja. Sedangkan kata amarah, hara, artinya marah yang menyala-nyala, menjadi ganas atau marah sekali. Amarah Saul terbakar sampai ke puncaknya. Karena amarah ini, roh jahat berkuasa atasnya, dan kondisi ini dilanjutkan dengan pencobaan untuk membunuh Daud. Peristiwa ini menggambarkan, menunjukkan perasaan sebal yang akan menyebabkan hasil yang menakutkan. Peristiwa amarah ini menunjukkan perasaan sebal Saul yang menyebabkan amarah kepada Daud yang sangat menakutkan. Oleh sebab itu, di Efesus pasal 4 ayat 16 ayat 26 sampai 27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Allah menyertai Daud sehingga rakyat memujinya. Allah menyertai Daud sehingga rakyat memujinya. Dan ketenarannya naik terus-menerus.
Bahkan Raja Saul mengerti dan tahu bahwa Tuhan menyertai Daud. Saul yang iri kepada Daud hendak membunuh Daud tersebut, maka ketika dia bertemu dengan Daud, ia melemparkan tombak ke arah Daud ketika Daud sedang bermain kecapi untuk menyembuhkan Saul. Saul juga mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud dan memerintahkan kepadanya untuk membunuh dia. Daud menyadari bahwa satu-satunya yang dapat menyelamatkan dari krisis yang sangat sulit adalah Allah. Maka ia dengan sungguh-sungguh berseru pada Allah di Mazmur 59 sebagai puisi yang ditulis oleh Daud. Judulnya ketika Saul menyuruh orang-orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Selanjutnya, gambaran Saul yang ingin membunuh Daud tersebut karena dengki mengingatkan kita kepada gambaran pemimpin-pemimpin agama yang hendak membunuh Yesus karena dengki. Di Matius 26 ayat 2 sampai 5, Markus 14 ayat 1, Lukas 6 ayat 11, Lukas 22 ayat 2, Yohanes 5 ayat 18, Yohanes 7 ayat 1, ayat 25, ayat 30, Yohanes 8 ayat 57 sampai 9, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di ayatnya setelah dapat PDF-nya ini tersebut. Seperti Daud yang menang atas kejahatan dengan kebaikan menjadi raja dan menjadikan dia jadi raja, Yesus Kristus juga menang atas maut dengan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia akan datang kembali di akhir dunia untuk menerima kemuliaan sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kehidupan pelarian Daud berlangsung sekitar 10 tahun dari tahun 1020 sampai dengan 1010 sebelum Masehi. Sampai Daud menjadi raja di Hebron. Di dalam tahun-tahun pelariannya, Daud menghadapi banyak hal yang tidak menentu, mengalami banyak kesusahan. Pengalaman yang demikian telah membantunya untuk mengerti kesusahan yang dihadapi orang lain dan dia dilatih sebagai pemimpin yang sejati yang akan mengatasi kesulitan apapun. Kalau kita lihat dari peta yang dituliskan oleh pendeta Abraham Pak, 16 tempat perlindungan Daud tersebut digambarkan dalam peta untuk pertama kali dalam sejarah dunia. Penyusunan pertama kali dalam sejarah dunia dari sudut pandang sejarah penebusan tentang rute pelarian Daud tersebut. Yang pertama, dari Rama sampai ke hutan Keret, dari antara tahun 1020 sebelum Masehi sampai 1018 sebelum Masehi, 3 tahun waktu perlariannya. Kemudian tahap kedua, dari Kehila ke padang gurun Aram, ke padang gurun Zip, dari antara 1017 sampai 1015, memakan waktu 3 tahun juga. Kemudian tahap ketiga, dari Gad ke Ziklag 1014 sampai 1010 sebelum Masehi. 4 tahun masa pelariannya. 16 tempat perlindungan Daud ini menunjukkan bayangan dari Tuhan yang merupakan tempat perlindungan bagi orang kudus yang percaya. Sekarang kita lihat tempat yang pertama ketika Daud melarikan diri. Tempat ini berarti Rama berarti tempat yang tinggi. 1 Samuel 19 ayat 18 dikatakan setelah Daud melarikan diri dan luput sampailah ia kepada Samuel di Rama. Dan ini memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayon.
Rama berlokasi sekitar 8 kilometer di sebelah utara Yerusalem. Kemudian hari, Rama ini menjadi daerah perbatasan antara kerajaan Israel Utara dan Yerusalem, Yehuda Selatan. Kalau kita lihat di peta di situ kan ada gambar tuh, Rama di atas, kemudian di bawah itu adalah eh, Yerusalem. Rama artinya tempat yang tinggi. Artinya apa? Allah yang tinggal di tempat yang tinggi, tempat yang tertinggi adalah tempat pelarian yang sejati bagi orang yang berharap kepada Tuhan Allah. Dengan bantuan istrinya pertama kali dia melarikan diri, Daud terluput dari krisis akibat usaha Saul untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dia pertama-tama melarikan diri ke Rama, karena disitulah Nabi Samuel berada. Daud pergi ke Nabi Samuel menceritakan segala yang dilakukan oleh Saul kepadanya. Daud bersama-sama dengan Samuel tinggal di Nayot yang merupakan sekolah para nabi di zaman Samuel tersebut. Saul mengirimkan 3 utusan ke Nayot sebanyak 3 kali mengirimkan utusan untuk membunuh Nayot. Tapi semua ketiga kali utusan tersebut kembali sia-sia karena mereka semua kepenuhan. Kenapa dibilang berkepenuhan? Mereka bernubuat seperti seorang nabi. Dan akhirnya, karena usaha Saul mengutus 3 kali utusan gagal menangkap pembunuh Daud, akhirnya Saul pun pergi sendiri, ke Nayot, dan dia pun mengalami hal yang sama, kepenuhan seperti seorang nabi. 1 Samuel 19 ayat 23 sampai 24 dikatakan, lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggalah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanan ia kepenuhan seperti Nabi, sehingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan para nabi? Daud menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Perbuatan Saul menanggalkan pakaiannya menunjukkan bagaimana di kemudian hari ia akan dilepaskan dari tahta kerajaannya. Saul yang seharusnya menyadari bahwa ia tidak dapat menghentikan pekerjaan Allah dan bukan kehendak Allah, ia membunuh Daud. Namun Saul tidak menyerah dengan rencananya untuk membunuh Daud. Kemudian tempat pelarian yang kedua, Gibea. Tempat pelarian yang kedua adalah Gibea. 1 Samuel 20 ayat 1 dikatakan, maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kau perbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Gibea adalah kota milik suku Benyamin dan juga kampung halaman Saul. Setelah mengalahkan orang Filistin, Saul menamakan tempat itu Gibea Saul dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota. Gibea artinya bukit atau gunung kecil.
Daud kemudian sampai di sana dia mencari Yonatan yang merupakan anak sulung Saul di Gibea tersebut. Kenapa? Karena Yonatan dulu pernah mengikat perjanjian dengan Daud. Karena ia mengasihi Daud seperti ia mengasihi diri sendiri. Pada waktu itu, Yonatan menanggalkan jubahnya, bukan hanya menanggalkan jubahnya, menanggalkan juga baju perangnya, pedang, panah, serta ingkat pinggang untuk peperangan. Diberikan kepada Daud. Daud di Gebea ingin memastikan untuk terakhir kalinya tentang niat Saul. Apakah Saul benar-benar ingin membunuh dia? Karena jika Daud melarikan diri, sedangkan Saul tidak berniat membunuhnya, ia akan dinilai sebagai hamba yang tidak setia, bahkan menaruh prasangka buruk kepada Saul. Yonatan memberikan Daud bantuan yang besar dalam situasi yang sangat genting. Ketika Daud menemui Yonatan, mereka mengikat perjanjian untuk saling melindungi. Ketika Saul menyadari kursi Daud kosong selama 2 hari pada festival bulan baru, ia pun memerintahkan untuk membawa Daud ke hadapannya dan ingin membunuh dia. Yonatan membela dan berbicara mewakili Daud. Yonatan pun nyaris mati karena Saul melemparkan tombak ke arah dia. Yonatan menyadari bahwa Saul hendak membunuh Daud. Maka ia memberikan tanda kepada Daud yang sedang bersembunyi melalui tanda panah sesuai dengan janji mereka. Sebagai tanda terima kasih kepada Yonatan yang telah menyelamatkan hidupnya, Daud bersujud semuanya 3 kali menyembah Yonatan. Dan mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Yonatan telah memberikan kekuatan dan penghiburan yang besar yang tidak terhitung kepada Daud di dalam situasi yang mengancam Daud. Nah, kalau kita lihat nama Yonatan ini berarti Tuhanlah yang telah memberikan. Bagi Daud, Yonatan merupakan hadiah kasih karunia yang besar dan istimewa dari Allah, yaitu sosok yang berharga seperti dirinya sendiri. Yonatan adalah putra Saul. Jika Saul mati, Yonatan yang telah menjadi raja. Akan tetapi, dia menyelamatkan Daud, mengakui bahwa Daud akan menjadi raja, yang merupakan raja yang dikehendaki Allah. Cinta Yonatan kepada Daud lebih ajaib daripada cinta seorang perempuan. Cintanya mengatasi seluruh kondisi dan situasi. Tidak berubah dari awal sampai akhir, serta tidak ada sedikit pun dusta. Cinta demikian mustahil jika tanpa iman. Oleh karena itu, Yonatan adalah orang yang memiliki iman yang besar. 1 Samuel 14 ayat 6. Di kemudian hari ketika Yonatan mati bersama ayahnya di Gilboa, Daud meratapi Yonatan dengan menyanyikan ratapan nyanyian busur di 2 Samuel 1 ayat 18 sampai 27. Dan membayar kembali kebaikan Yonatan dengan menjaga janjinya mengasihi Mefiboset anak dari Yonatan. 2 Samuel pasal 9 ayat 7. Yang ketiga, Nob. Nob adalah tempat pelarian yang ketiga. Arti Nob adalah tempat yang tinggi atau bukit pengorbanan. Di kota Nob, orang dapat melihat ke bawah ke arah Yerusalem. Kota ini disebut kota imam. 1 Samuel 22 ayat 19. Nob artinya tempat tinggi atau bukit pengorbanan. Yesus Kristus diangkat dalam kemuliaan dan duduk di sebelah kanan tahta Allah di tempat yang tinggi. Yesus Kristus yang berdiam di tempat yang lebih tinggi daripada langit adalah tempat perlindungan kita hari ini. Ketika kita datang kepada tempat yang tinggi.
1 Samuel 21 ayat 1 sampai 3 dikatakan, saya bacakan, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang lain bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku." Katanya kepadaku, "Siapa yang juga tidak boleh mengetahui sesuatu yang dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat, maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Daud melarikan diri ke Nob karena ada imam di tempat yang kudus di mana korban persembahan dipersembahkan kepada Tuhan. Daud hendak menanyakan kepada Allah mengenai masa depannya. Masa depan yang dikatakan dia sebagai raja. Daud berbohong karena jika Ahimelek tahu ia sedang melarikan diri, maka Ahimelek tidak akan membantunya. 1 Samuel 21 ayat 6 sampai 9 dikatakan, lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya ha- hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebaik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di tempat terbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini," kata Daud. "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Ahimelek memberikan roti dan pedang Goliat sesuai perintah permintaan Daud. Doeg pengawas atas gembala-gembala Saul ada di sana pada hari itu. Dan ia pun melaporkan kepada Saul bahwa Daud di tempat itu. Kemudian tempat pelarian yang keempat, arti nama. Arti nama tempat Gad adalah tempat pemerasan anggur. Di 1 Samuel 21 ayat 10 dikatakan, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia dari hari itu juga dari Saul sampailah ia kepada Akis, raja orang Gad. Gad adalah salah satu dari 5 kota Filistin dan terletak paling timur. Maka Gad yang terdekat dengan Yehuda, Gad artinya tempat pemerasan anggur. Goliat, pahlawan Filistin juga berasal dari kota Gad. Daud melarikan ke kota Gad karena pikirnya Saul tidak akan mengejar sampai ke daerah musuh. Namun pegawai-pegawai Akis mengenali Daud sebagai orang yang telah membunuh Goliat dan melaporkannya kepada Raja Akis. Pada waktu itu Daud sangat takut. Di dekat mereka, Daud bertingkah seperti orang gila, menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya, dan ia hampir saja tidak dapat menyelamatkan hidupnya. 1 Samuel 21 ayat 11 sampai 15. Daud kemudian menulis Mazmur 56 yang berisi, ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Mazmur ini adalah nyanyian ratapan
tentang penderitaannya di tanah Filistin yang jauh dari rumahnya di mana bait suci berada. Pada waktu itu Daud tidak tahu kapan kehidupan pelarinya akan berakhir. Maka ia berkata di Mazmur 56 ayat 9, "Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung." Ini pengakuan bahwa Allah telah menghitung hari-hari pengambarannya yang menyedihkan oleh karena kejaran musuhnya. Serta merupakan permohonan yang sungguh-sungguh supayalah Allah mengingat seluruh penderitaan dan kepedihan yang dihadapinya pada waktu pelariannya. Dan berdoa kepada Allah untuk menaruh air matanya di kirbatmu. Di Mazmur 56 ayat 9. Meski dia kepung musuh dan menyadari bahwa penderitaannya ini merupakan kasih karunia Allah yang diberikan kepadanya, maka ia mengakuinya bahwa ia akan percaya kepada Allah sampai akhir. Di Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Lebih lagi dia mengakui firman-Nya kupuji. Mazmur 56 ayat 5 dan ayat 11. Ini pengakuan yang hebat yang mana meskipun saat itu ia telah terpojok ke dalam situasi yang sulit dan penderitaan yang tak terhitung, ia mengatakan firman-Nya kupuji. Ia akan tetap berpegang pada firman yang abadi yang telah diberikan kepadanya dan akan berharap sampai akhir kepada Allah yang akan menggenapi janjinya serta memujinya. Daud telah mengalami bahwa saat ia bersandar kepada Allah dan berdoa kepadanya, musuh-musuhnya mundur oleh pertobatan Allah, pertolongan Allah. Mazmur 56 ayat 10. Dan ia mengakui bahwa orang-orang yang hendak membunuhnya tidak dapat melakukan apapun terhadap dirinya. Dan ketika orang-orang mengingat firman Tuhan dan ia bersandar pada Allah yang menjaga janjinya, ia menolong agar si jahat tidak dapat menjamah mereka. Referensi 1 Yohanes 5 ayat 18. Meskipun kita tenggelam di dalam penderitaan, jika kita dengan air mata mohon pertolongan Tuhan, Dia akan menaruh air mata kita di dalam kirbatnya, melihat, menghibur kita, menghitung-hitung seluruh penderitaan kita, dan akan membalas musuh kita. Di kemudian hari, Daud menulis Mazmur 34 sambil ia mengenang bagaimana ia luput secara otomatis, secara dramatis dari Akis, raja orang Gad. Dan judul Mazmur 34, judulnya dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di, di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Peristiwa tersebut, peristiwa tersebut sepenuhnya merupakan jawaban Allah atas doa-doa Daud. Di Mazmur 34 ayat 5 Daud mengakui, "Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan ia melepaskan aku dari segala kegentaranku." Dan di Mazmur 34 ayat 7 dia mengakui, "Orang yang tertindas ini berseru di hadap dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya." Demikian pula meskipun kita berada dalam situasi yang sangat sulit, yang tampaknya tidak ada jalan keluar, jika kita tidak putus asa dan bersandar pada Tuhan, maka kita sama sekali tidak akan mendapat malu. Mazmur 22 ayat 6 dan Mazmur 25 ayat 3. Kemudian tempat pelarian yang kelima. Tempat pelarian yang kelima adalah Gua Adulam. Gua Adulam berarti tempat pelarian
atau tempat persembunyian atau tempat isolasi. Di Mazmur di 1 Samuel 22 ayat 1 Samuel ayat 2 dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang banyaknya. Nama Adulam berarti tempat pelarian atau tempat persembunyian atau tempat isolasi. Adulam adalah kota yang diberikan kepada suku Yehuda setelah penaklukan tanah Kanaan. Yosua 12 ayat 15 dan Yosua 15 ayat 35. Mazmur 119 ayat 14 114 berkata, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Hanya Allah lah tempat pelarian dan tempat persembunyian sejati bagi kita. Mazmur 32 ayat 7. Saudara-saudara Daud dan seluruh keluarganya menemui dia di Gua Adulam. Suatu hal yang umum di zaman itu, sebuah keluarga dibunuh oleh karena satu anggota keluarga. Jadi keluarga Daud telah datang menemuinya di Gua Adulam untuk melarikan diri dari Saul. Pada waktu itu sekitar 400 orang dan setiap orang yang kesukaran juga tak bersama-sama dengan dia. Ketika mereka dikejar-kejar oleh utang piutang atau karena sakit hati, berhimpun semua kepada Daud. Daud yang mudah memperoleh pengertian dan kesabaran serta kerendahan hati dan hati yang dermawan sambil memerintah orang-orang ini dan berlambat laun dan lambat laun ia mulai memperoleh kualifikasi sebagai raja. Mazmur 142 adalah nyanyian Daud mengenai kesepian dan kemalangannya ketika ia berada di gua. Judul dari Mazmur 442 adalah nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada dalam gua. Suatu doa. Di sini Daud menggambarkan pengalaman dan penderitaan sebagai keluhan kesesakanku. Mazmur 142 ayat 3. Ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, di Mazmur 142 ayat 4, dia mengatakan, sebab aku telah menjadi sangat lelah. Akan tetapi, bahkan di dalam situasi yang demikian, Daud penuh dengan harapan dan membuat pengakuan imannya. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang yang hidup. Kemudian tempat pelarian yang keenam, Mispa di Moab. Arti nama Mispa di Moab adalah menara jaga. Dari sana di 1 Samuel 22 ayat 3 sampai 4 dikatakan 3 sampai 4, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada Raja Moab di negeri orang Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya lah mereka kepada Raja Moab dan mereka tinggal bersama-sama selama Daud ada di kubu gunung. Mispa di Moab adalah sebuah wilayah sebelah timur Laut Mati. Jadi Daud melarikan diri sangat jauh. Mispa berarti menara jaga. Nama Tuhan adalah menara jaga, menara yang kuat. Amsal 18 ayat 10. Dan hanya Tuhanlah menara yang kuat terhadap musuh-musuh kita. Mazmur 61 ayat 4. Begitu juga Daud. Nenek moyang Daud, Rut adalah orang Moab. Dan Saul sedang berperang melawan Moab. Dan pada waktu itu,
Di 1 Samuel 47 dikatakan, maka Daud dapat mempercayakan orang tuanya kepada Raja Moab untuk sementara waktu. Dan berkata, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Meskipun Daud sedang melarikan diri, ia yakin bahwa Allah telah merencanakan dan membimbing setiap geraknya. Meskipun ia sedang mempercayakan orang tuanya kepada raja kafir, ia tidak menyerah kepada kekhawatiran manusia, tetapi hanya percaya kepada kedaulatan Allah. Meskipun ia hampir tidak dapat menjaga dirinya sendiri, Daud tidak melalaikan orang tuanya. Ia peduli pada kesejahteraan dan keamanan mereka dan menjaga mereka. Selain itu, Daud tinggal di Gunung Agung. Ada sebagian orang yang percaya bahwa kubu gunung ini menunjukkan salah satu dari kubu pertahanan dan tidak tentu di Moab. Dan juga ada sebagian orang yang percaya bahwa tempat ini adalah di Masada. Nama Masada berarti kubu gunung. Tempat ini merupakan kubu pertahanan yang terbuat dari batu-batu yang tak tergoyahkan, yang terletak 16 kilometer ke arah selatan dari En-Gedi ke pantai selatan Laut Mati. Amin. Kita berdoa dulu baru diskusi ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Karena kami telah menyelesaikan pelarian Daud ketika melarikan diri dari Saul. Dari keenam tempat ini, Daud terutama mencari tempat yang tinggi, tempat orang-orang Tuhan berdiam. Bapak kami percaya begitu juga dengan kami. Ketika kami mengalami masalah atau persoalan hidup, kami diajarkan lewat pelajaran Musa ini supaya kami mencari Allah. Karena Engkaulah tempat berdoa dalam nama Yesus Kristus sama kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, Iya. Silakan ada yang mau bertanyakan. Kalau nggak ada, saya mau tanya dulu nih, Pak. ya. Mazmur 142 ini sangat menarik ya, Pak, kalau buat saya. Hmm, iya. Saya buka Nyanyi- luar Alkitab ya. Iya, iya. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu Hmm. doa. Nah, pertanyaan saya, goanya ini kan nggak disebutkan ya, goa apa gitu ya. Tadi kan di sini pelajaran nomor kedua Dulam. Tapi untuk dalam konteks Mazmur 42 ini kayaknya dua gua Dulam. Iya, tapi saya ada punya penafsiran sendiri, Pak, terhadap Oke. pasal ini. Karena kalau dalam Mazmur 142 ini, kita melihat bahwa di situ kan ayat-ayatnya menyatakan bahwa Daud itu sendirian. Sebentar ya, saya lihat ya. Eh, Doa seorang yang dikejar-kejar, judulnya Iya, kan? ayat 5. Pandanglah ke kanan dan lihatlah tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Jadi terkesan dia itu di sini sendirian. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Lalu ayat 8. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Nah, kalau saya membaca Mazmur 142 ini kok kesannya Daud itu sedang sendirian. Sementara kalau pelarian setelah dari Gua Adulam kan dia udah punya pasukan tuh 400 orang. Iya, betul. Tapi kalau dalam doa kan, kalau dalam terjemahan NKJV-nya, I cry out to you. Kan walaupun kan dia berhadapan dengan, tapi kan nggak mungkin ketika orang berhadapan dengan Tuhan, tapi satu sisi kita mengandalkan tentara sebelah kita kan nggak mungkin. Dan kalau doa di sini kan, I cry out to you. Aku nangis kepadamu. Kan nggak mungkin dia mengandalkan karena kalau kita lihat pelajaran hidup, Daud kemudian ketika dia menghitung-hitung pasukannya itu menjadi murka Tuhan juga kan. Iya, Jadi ini kayak sepertinya ekspresi Daud bahwa dia benar-benar sendiri hanya bersandar kepada Tuhan.
Oh, kalau saya Jadi, kok hmm, kalau saya kok berpikir mungkin ya, apakah Mazmur 142 ini justru gua yang tidak terkenal sebelum dia ke Gua Adulam. Ada waktu di mana dia sendirian setelah dia terpisah dari Yonatan, lalu dia menuju ke Imam Nob, Imam di hmm, Nob. iya, Antara waktu itu ada di gua di Mazmur 142 ini karena gua yang tidak disebut namanya, bukan Gua Adulam di sini. Sehingga saya melihat dari seluruh hidup Daud, kapan dia sendirian ya hanya di waktu itu ketika dia terpisah dari Imam Dinok, lalu dia sebelum ketemu terpisah dari Yonatan, sebelum ketemu Imam Dinok. Karena setelah ketemu Imam Dinok kan dia larinya ke Raja Akis. Habis ke Raja Akis dia larinya ke Gua Adulam. Jadi kapan saatnya dia bersendirian tuh hanya di waktu-waktu itu. Kalau saya memang pernah ya kalau kalau diekspresikan dengan seperti pengakuan pengakuannya dia mengaku seorang seorang diri, betul. Tapi kan ekspresi iman juga kan ketika dia menyampaikan ratapan doa, dia mengakuin bahwa aku ini seorang diri kan dia seorang gak ada raja, gak ada tentara kan, gak ada tentara dia paling orang-orang sekitar dia aja, keluarga dia 400 orang, tapi bukan tentara kan, hmm, dan itu pun tidak diandalkannya kepada Tuhan. Tapi dia menunjukkan ekspresinya, wah aku Tuhan sendiri. Engkau melantik aku menjadi raja, aku nggak punya pasukan. Bagaimana nih? Aku hanya punya orang-orang pengemis, orang yang lari dari orang lari dari kejar-kejar hutang, keluargaku, itu semua yang diandalkannya disampaikannya. ya, Juga ini bukan bukan mengekspresi oh ada pasukan, tapi ekspresi dia Tuhan melantik dia pada umur 15 tahun, belum sampai 10 tahun lari. Berarti paling sekitar umur 18 tahun lah ya. iya, 18 tahun lah. Kan 3 tahun baru pertama kan. Tapi itu udah menunjukkan bahwa Tuhan dia menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang tak berdaya sama sekali. Remaja pula lagi, dikejar-kejar tentara lagi, pasukannya banyak lagi. iya, iya, Ekspresi sih, ekspresi Daud, dia menggambarkan diri seorang diri. Anak-anak lagi dikejar-kejar. Benar kan? iya, Pak. Itu menurut saya ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Hmm. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silahkan. Ini tiba-tiba normal di layarnya nih. Silakan yang mau bertanya, monggo. Aku juga mau tambahin Ya, karena rute pelarian Daud itu kan ada 16 tempat pelarian Daud Iya, betul. dan satu-satunya rute yang nama gua itu cuma satu, Gua Adulam. Memang sebenarnya kalau kita baca dia juga ada juga ngumpet kan di tempatnya Gua NGD. Tapi kita bilangnya Padang Gurun NGD seperti itu. Yang dimana di Padang Gurun NGD ada satu gua yang mana dia ketemu sama Saul. Ingat nggak story itu yang dimana iya, Saul lagi mau buang hajat buang begitu hajat, ya. dia potong itu apa puncanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat nanti kan kita belajar lagi mulai minggu depan kan belajar pertemuan tempat persembunyian berikutnya itu nanti di buku ketiga itu dijelaskan setiap tempat itu dia bikin bikin mazmur yang mana gitu, Oh bikin iya, mazmur yang mana. Jadi makanya satu-satu dijelaskan gitu oleh oleh apa di buku ketiga itu jelaskan kalau lagi dilari di tempat ini dia dia Terus Mazmur mau yang mana, kemana? Mazmur yang mana. Jadi waktu kita belajar buku tiga ini kita lebih ngerti ketika kita membaca buku Mazmur. Nah, aku tadi buka ya yang di buku ketiga, yang di gua NGD kan gua juga ya. Mungkin apakah bisa juga di gua gitu ya. Nah, di gua juga di gua NGD di dalam Mazmur 141. Mazmur 141 dia bilangnya apa? Lindungilah aku, bilang aku terus gitu. Padahal di situ udah ada 600 orang gitu loh. Udah ada orang 600 orang tapi dia dalam doanya itu tolong aku lagi di tengah-tengah singa doanya begitu terus tapi waktu dia doa begitu dia lagi di NGT gitu loh di mana ada 600 orang gitu loh jadi mungkin maksudnya Evangelist Hartnott ini adalah ketika kita doa tuh doa secara pribadi gitu jadi meskipun kayak kita kan kita nih berdoa tapi kan di sekeliling kita ada orang tua ada keluarga kita ada anggota keluarga kan tapi ketika kita nangis sama Tuhan kan hanya saya sama Tuhan gitu loh. iya, iya. Kalau di buku 3 halaman berapa, Bu, kalau yang Mazmur-Mazmurnya itu?
eh semua tentang itu, Pelarian tinggal gitu. buka itu aja yang dari kehidupan varian Daud semuanya. Oh iya iya, iya. Dari kalau Indonesia ya, halaman 251 sampai sebentar saya lihat ya. Itu dia jelasin semua lagu sampai dengan 280. Oh iya iya, siap. Nanti saya pelajari lagi, Bu. Mm-mm. Cuma memang kita nggak tulisin masing-masing kata-katanya Mazmur itu ya, Iya. maksudnya ya itu kan ini bisa baca lebih lengkapnya di buku ketiga gitu. Iya. Kalau boleh komen, mungkin karena Daud tuh ngerasa semua orang bergantung sama dia kali ya, Bu ya. Memang kalau kita lihat nanti di tempat pelarian yang seperti kayak tempatnya Karmel, tempat Karmel itu yang di mana Daud itu jujur aja ya repot juga ya diikuti dengan banyak orang itu dia mesti kasih banyak mesti kasih makan orang itu, ya kan? Makanya dia juga mesti mikirin udah segini banyak ratusan Keluarga pula orang. semua. Ya, dan itu menjadi beban dia sebenarnya kan karena dia mesti kasih makan orang-orang itu juga. Dia tanggung jawab dia juga. Tapi di sini kalau kita nanti kita sudah belajar 16 tempat 16 tempat ini, baru kita mengerti kenapa sih Tuhan itu sampai suruh Daud itu sampai lari sana lari sini ya kan. Bisa melihat bahwa tadi di awal kan bahwa apa memang Tuhan mau membentuk karakter Daud gitu sebagai untuk menjadi pemimpin. Kalau cuma lari-lari sendirian tanpa orang, tanpa dia nggak bisa menjadi pemimpin. Tapi dengan dia adanya pengikut-pengikut, dia bisa menjadi pemimpin. Iya. Itu kan yang ikut, Bu, 400 orang keluarganya juga ikutan toh, Bu. Ikut Keluarga. Karena kan waktu peristiwa di Siklak kan dibilang istrinya sama anak-anak mereka kan ditawan toh sama orang Filistin. Iya, maksudnya itu ya apa pasti ya satu keluarga kan kalau zaman dahulu kan gitu. Berarti yang ikut sama dia lebih dari 400 sebenarnya ya, Bu ya. Kalau di buku ketiga kan cuma dibilang sekitar 400. Itu kenapa ada kata 400, ada kata 600? Karena di Alkitab ditulisnya begitu, 400, 600 gitu ya kan. Jadi sesuai, bukannya kita mau hitung-hitung, bukan kita apa nambahin sendiri. Bukan karena itu yang dihitung 600 tuh orang laki-laki aja, Bu. Iya, iya, maksud saya dalam konteks ini yang ditulis di buku ketiga ini kan sesuai dengan jumlah yang di Alkitab kan, Bu, maksudnya. Pak, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya mau eh, saya mau bertanya ya, tapi apa minta maaf dulu apa off cam bisa ya? Nggak Oh, nggak apa-apa, apa-apa. Pak. Iya ya, Ardi saya Ardi. Saya baca di buku tiga ini itu tadi dijelaskan oleh Bapak Harnol itu kan mengenai apa Saul itu dengki dengan Daud dia setelah dia menyalahkan apa mengalahkan Goliat dan Iya. eh, tentara tentara Filistin. Palestina. Nah, itu ada referensi itu apa di Perjanjian Baru itu kan di Martius atau di Lukas itu bisa ditampilkan lagi, Pak. Nah, kalau di buku yang ketiga ini tidak ada ini referensi itu di Perjanjian Baru itu di Matius di Markus itu. Oh, bukan, Bu, ya. Iya, Kata-katanya apa, Pak? Kuncinya, kata kunci cari Alkitab dari iya, handphone. itu yang dari itu pertama yang Bapak jelaskan pertama itu. Jadi yang apa? Yang Saul itu kan iri kepada Daud sehingga dia melemparkan ini kan Tombak. tombaknya itu kan. Iya. Nah, itu kan ada itu referensi Bapak tadi ada saya lihat di layar itu apa di Perjanjian Baru itu di Martius apa di Lukas itu. Ada perjanjian baru. Iya, Nah, kalau itu di bukunya itu mengenai iri dengki ya sih sebenarnya. Tapi iya sebentar iya saya iya. buka dulu. Iya, bisa ditampilkan lagi Pak itu apa di layar itu. Dia lagi coba cari yang besarnya nih. Iya ya. Saya terlewat tadi itu. Kalau di buku udah ada di buku tiga ini. Nah, tadi. Cari susah nih. Cari. Ini.
Bentar ya. Ya, ya. Kalau lembar per lembar nih. Nah, di sini Markus Matius 26 nih. Saul ingin bunuh Daud karena dengki. Coba dulu deh, Pak. Iya, ya. Nah, maksud saya itu minta ditampilkan ayat-ayat yang di Perjanjian Baru itu. Iya. Matius kita apa ya? Kita Matius Oh, pengen tahu. Matius 26. 26 ayat 2 sampai 5. Iya. Matius 26 ayat 2 sampai 5. Markus 14 ayat 1 ya, Pak. Markus 14 Ma- Satu. ayat 1 sampai Satu doang. 1 2 ya. Ya. Lukas 6 ayat 11. Oh ya. Saya lagi tampilin di halaman ini, Bapak bisa baca sebenarnya sih. Iya, tapi kalau di buku ketiga ini nggak ada ini. Buku ketiga ini saya baca nggak ada. Tapi Oh, Ada, Pak, di di halaman 245. 245, Iya. Coba buka halamannya. 245. ada. Di alinea paling bawah, Pak. Bukannya dijelaskan ini kan itu sejarah Raja Daud kan, itu halaman 273 kan, di buku tiga ini. Di buku tiga ini di 273 halaman 273 sejarah Raja Daud yang dijelaskan Pak Harun di situ. Nah, tapi saya terlihat tadi itu kan referensinya penyin baru itu ayat-ayatnya tidak ada di sini. Enggak di gambar. Oh, mungkin tadi maksudnya Pak Hanot itu sebelum melarikan diri ceritanya gimana? Kan tentu harus dijelaskan dulu. Oh ya, karena Nah, iri gitu. Jadi kita flashback sedikit mundur gitu ceritanya. bisa nangkap, Pak? Oh, ya itu tadi ya. Agak memang Tadi sudah kita jelaskan agak tadi. sedikit loncat. Kita bukan lembar per lembar, Pak. Kita ada loncat dikit gitu. Iya, tadi yang saya agak bingung tadi itu kan, tadi dijelaskan tadi itu kan, di buku 3 itu halaman 273 itu kan bahwa yang Saul ini kan marah kan iri terhadap Daud itu Iya. sehingga dia melemparkan tombaknya kan. Nah, di situ saya lihat tadi di slide itu kan ada referensi ayat itu apa yang tadi sudah dijelaskan tadi kan, Iya. yang Markus, Lukas itu. Nah, yang saya bilang tuh tidak ada di buku ini. Yang ada itu di halaman berapa? Kalau di 273 ini tidak ada di Ya. buku ini. Oh, kalau Ya, di buku saya di halaman 245. di dua halaman empat lima juga. 245 ditulis, Pak. Hah? 245 juga. Ini tidak ada, itu hanya Lukas apa seorang anak laki-laki hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 1 ayat Halaman di halaman 31. 245, Pak. Iya, Alinea ini paling bawah. dua empat Itu lima di gambaran paling bawah. Saul. Bapak pakainya e-book atau pakai buku textbook? Textbook Oh ya, nggak tahu mungkin seri versinya ketiga. beda. Ya, Iya, karena saya saya beli beli itu yang seri. versi pertama mungkin kali jadi itu. Oh. Maaf, Eh? ada sama kayak kayak buku 4 juga dia ada versi satu, versi 2. Buku 2 ada Oh. buku 2 juga ada versi yang kedua dia lebih lengkap. Saya punya masih buku yang lama. Oh. Jadi saran saya itu saya mau ngusul itu yang dijelaskan ini alangkah baiknya itu dalam bentuk PDF itu di-share di grup aja ya. Kalau ada yang kurang-kurang lengkap di buku bisa kita kutip usul. Oh ya, sebenarnya nggak usah di PDF kan ada bukunya Pak semuanya. Iya. Iya, suatu yang saya punya buku ini, saya beli buku di seri 3 ini yang dijelaskan oleh Pak Arno itu ada sebagian memang nggak ada. Maksudnya itu saya bilang itu kok beda-beda itu maksudnya. Oh pasti ada Pak, nggak mungkin kan kita kan kata-katanya bisa kita rubah sedikit di dalam apa eh, kan kalau menjelaskan di buku 3 itu kalau kita buku sejarah penebusan kita ngajar kan bukannya per lembar per lembar Pak.
Oke, Pak. Pak. Kadang ada bab yang kita nggak bahas juga, Pak. Nggak mungkin kita bahas per lembar, tiap lembar secara detail begini, Pak. Mungkin yang dicari ayat-ayat perjanjian baru ya. Iya, ada memang tadi udah dicantumin. Pak Anot bisa nggak sih? Pak Anot tolong tampilin yang tadi yang pertama kali Ini tampilannya. tampil kan? Ini enggak, ini Nggak, masih lama, Pak. Masih yang terakhir. ini nggak ada tampilannya, adanya gambarnya Bapak. Enggak, saya ada tampilan. Nah, tolong Share, share, tampilin lagi yang share lagi deh. share lagi deh. Ini kelihatan nggak? Lagi Enggak. loading. Lagi loading. Ya, udah Nah, ya. nah Ya. Bapak Nah, sudah mundur. ini. Oke, oke. Mundur ke depan. Nah, itu ada tuh. Yang ini Oke, ya ya. maksudnya Pak ya. Alam Iya, ya, Iya. benar-benar yang ini. Ada tuh Pak, ini di buku 3 halaman 245 ada kok. Ada di 45. Di 245 saya punya buku yang ini, 245 ini tidak ada di sini. Bapak Yang buku saya, jangan-jangan bukan buku seri 3, diperiksa dulu seri 3. iya seri 3 ini. yang Seri coklat 3. ya. Iya, seri 3 Sejarah Penembusan. Saya beli ini. Di buku saya ada tuh halaman 245, alinea Iya, terakhir. iya Paling ini yang bawah. iya ada ini. Ini Ya. itu, itulah saya nanya itu. Saya nanya. Oh, Ada Jadi persis tuh Pak yang diketik Bu Alida di sini sama persis dengan ini gambaran Saul yang kabut ingin membunuh Iya. Daud. iya, Cuma memang saya cuma nggak masukin semua kan nggak mungkin satu buku maksudnya itu. iya, Jadi yang penting-penting aja. iya. Bu, Itu Bu, kayaknya ini perlu perlu minta, boleh nggak Pak minta foto dikirim di grup depannya, terus halaman punya Bapak, biar buat penyelidikan kami Pak. Karena bagi saya saat ini saya takut ada orang membuat buku sejarah penebusan tanpa pengetahuan kami Pak. Boleh nggak Pak? Minta tolong. PDF-nya kan ada, Bu. Kan juga nanti dibagi PDF-nya kan? Bukan begitu Pak Arnold, maksudnya Oh, Bapak ini dia beli buku. hmm. Dia Oh, punya di halaman itu tidak ada Pak. oh gitu ya. Jadi saya mau lihat cover depannya difotoin, terus halaman yang itu tadi difotoin Oh, Pak. Oh, baik, oh, baik, baik. Biar buat penyelidikan buat kami Pak. oh gitu, oke Bu. Kalau di buku saya ada persis yang diketik Bu Alida ini ada Bu ini. Maaf saya sedang batuk. Iya Bu, makanya di buku kita semua ada, di buku Tresia ini juga ada. Nah, aneh ini kenapa di buku Bapak ini nggak nah, ada gitu loh Bu. iya. Jadi Inilah biar saya lihatkan. biar Ini saya lihatkan buku saya yang beli itu nah ini nah. Apakah ini? hmm. Nah, kelihatan nggak ini? Hmm. Bapak ada open cam nggak? Open kamera? Nah, ada ini. Eh, iya. Nggak ketok, Pak. Di foto aja dimasukkan di grup Pak. Oke, 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 oke. Ya, di Nanti saya, foto oke. halaman depan sama halaman belakangnya ya Pak Iya, ya. iya, Biar iya, kami iya. tahu Pak itu buku. Terus biar biar bisa buat penyelidikan kami. Kenapa waktu dicetak punya Bapak tidak ada juga. Jadi itu buat kami bisa menyelidiki juga Pak. Makasih Iya, ya iya, iya. Pak. Iya, iya. Oke, makasih. Ini aku udah share ya halaman 245-nya, Pak, di dalam grup, Pak. Iya, iya. Cuma memang saya punya edisi 1 ya, Pak ya. Setahu saya kayaknya ada edisi 2, ada edisi 2 itu banyak beberapa karena banyak ada yang salah-salah jadi sama ada revisi. Ya juga edisi 1 kok nih. Tapi ada kertasnya yang direvisi, Oh gitu ya. ada revisinya. Kayak buku 4 sama buku 2 juga edisi kedua itu ditambahin. Banyak ditambahin gambar-gambarnya apa semuanya sama penjelasannya banyak. Ayat-ayatnya juga banyak ditambahin. Terus kadang-kadang ada ayat yang salah ketik, kadang kan Indonesia sama Inggris kan beda. Ya nanti saya kirim, saya foto. Olehnya
yang dikirim ini memang benar ada di 245 di punya ibu, tapi punya saya ini 245 tidak ada. Yang ayat-ayat itu aneh juga ini. Itu perlu dipertanyakan itu. Oke, nanti saya kirim ntar lagi. Ya, Ya, terima baik, Pak. kasih. Terima Kasih. Ya, kasih terima ya, Pak, kasih. ya, atas Ya, inputnya ya, juga ya. ya, ya. Jadi ketahuan juga nih kok bisa ini bingung. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup, Pak Arno. Ya, kita tutup dengan doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Ya, sampai Makasih. jumpa.